Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Di video kali ini saya akan lanjut ke bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan benda tak hidup, ciri-ciri makhluk hidup dan juga klasifikasi makhluk hidup. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Semua benda yang ada di alam sekitar ini dibedakan menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup atau benda hidup, sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda tak hidup atau benda mati. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, bakteri, protista, dan juga ada fungi. Sedangkan komponen abiotik atau komponen tak hidup terdiri atas air, tanah, udara, mineral, dan juga sinar matahari, serta ada pula benda-benda tak hidup yang lain yang merupakan buatan dari manusia seperti mobil, motor, meja, buku, dan lain sebagainya. Benda tak hidup memiliki ciri-ciri tidak bernafas, tidak bergerak sendiri, tidak beradaptasi, tidak berkembang biak, dan juga lain-lain. Benda tak hidup ini biasanya kita sebut sebagai zat. Nah, berdasarkan wujudnya, terdapat zat padat, zat cair, dan gas. Sedangkan benda hidup memiliki ciri-ciri yang pertama, bergerak, bernafas, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, salah ketik, itu seharusnya zat sisa, berkembang biak, iritabilitas atau peka terhadap rangsang, beradaptasi, dan memiliki materi genetik. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Gerakan makhluk hidup yang mudah diamati adalah gerakan manusia, seperti pada gambar yang kalian lihat, ada seorang anak yang bermain bola, bermain hula hoop, dan juga mereka melakukan gerakan ketika mereka bermain. Sedangkan ada pula gerak yang tidak begitu terlihat meskipun sebenarnya dia bergerak. Contohnya gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan ini ada yang dipengaruhi oleh cahaya dan juga angin. Seperti itu. Kemudian ada gambar kupu-kupu yang bisa bergerak dan terbang bebas ke sana kemari. Kemudian ciri yang kedua adalah bernafas. Sebagian besar makhluk hidup memerlukan oksigen dari lingkungan untuk bernafas. Oksigen yang dihirup saat bernafas digunakan untuk membakar makanan sehingga menghasilkan tenaga atau energi. Energi itu digunakan untuk melakukan aktivitas. Selain energi, pembakaran makanan menghasilkan uap air dan karbon dioksida. Kemudian ciri yang ketiga adalah memerlukan makanan. Nah, seperti pada gambar, kita memerlukan makanan yang 4 sehat 5 sempurna untuk memenuhi kebutuhan gizi kita agar kita bisa menghasilkan energi untuk melakukan aktivitas dan juga untuk proses pertumbuhan dan perkembangan kita. Ciri yang selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Seperti seorang bayi yang seiring dengan berjalannya waktu, dia akan tumbuh menjadi anak. Ketika anak itu semakin bertumbuh, dewasa, hingga dia akhirnya menjadi orang dewasa dan akhirnya tua, seperti itu. Sedangkan dia juga mengalami proses perkembangan atau proses menuju ke arah yang lebih dewasa atau menuju proses kedewasaan. Nah, seperti pada gambar, contohnya pada tumbuhan, tumbuhnya bunga adalah tanda
salah satu ciri bahwa dia sudah berkembang. Kemudian untuk ciri selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Zat sisa ini bisa disebut dengan ekskresi. Nah, ekskresi ini berupa urin, keringat, feses, ataupun uap air dan karbon dioksida. Itu. Kemudian ciri selanjutnya adalah berkembang biak. Tentunya makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Cara perkembangbiakan makhluk hidup ada yang secara generatif dan juga vegetatif. Nah, ini contohnya ada ayam yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan ini ada tanaman pisang yang berkembang biak dengan tunas. Ciri selanjutnya adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Nah, contohnya daun putri malu akan menguncup bila disentuh oleh tangan manusia. Dan kita juga manusia bisa peka terhadap rangsang, misalnya ketika tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan, otomatis kita akan refleks untuk menutup mata kita dari datangnya sumber cahaya itu. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya ini adalah bunglon yang merubah warna tubuhnya sehingga menyerupai warna daun atau di lingkungannya. Tujuannya adalah untuk menghindari musuh. Sedangkan di sini ada bunga teratai yang memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Ciri yang terakhir adalah memiliki materi genetik. Setiap makhluk hidup memiliki bahan genetik berupa DNA atau RNA yang terangkai dalam kromosom. Bahan genetik berperan untuk mensintesis protein dan menentukan sifat genetik setiap individu. Semoga dengan penjelasan Bulia tadi kalian bisa memahami tentang ciri-ciri makhluk hidup sehingga nantinya kalian bisa membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup atau benda mati. Sekarang coba perhatikan pada layar kalian, ada gambar layang-layang. Kita tahu bahwa layang-layang itu bisa bergerak ke sana kemari dan terbang di atas, ya di awan lah, di atas awan di ketinggian tertentu. Nah, menurut kalian, layang-layang itu termasuk benda mati atau makhluk hidup? Ya, benar sekali. Layang-layang itu termasuk benda mati karena layang-layang bisa bergerak karena ada angin, karena ada yang menggerakkan, yaitu manusia, misalnya ada anak kecil yang sedang bermain layang-layang. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari layang-layang tersebut adalah benda tak hidup juga memiliki ciri kehidupan, tetapi tidak menjadikan benda-benda tersebut dikatakan sebagai makhluk hidup. Nah, seperti yang di layang-layang tadi, dia bisa bergerak karena ada manusia yang menggerakkan dan adanya angin. Tapi layang-layang juga tidak memiliki ciri kehidupan lain, seperti dia tidak makan, dia tidak beradaptasi, atau dia tidak bernafas, dan lain-lain. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Sekian penjelasan dari saya, silahkan kalian like, comment, and subscribe. Semoga ilmu yang sedikit tadi bisa bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.